kita ke pembicara berikutnya. Ini saya sudah mencatat lumayan banyak pertanyaan, ternyata banyak juga yang antusias bertanya. Kita segera ke Pak Dindin Sudirman. Pak Dindin akan bicara tentang asimilasi dan konsep revitalisasi pemasyarakatan. Silakan Pak Dindin, waktunya 10 menit. Terima kasih. Selamat siang Pak Arteria, Pak Dirjen Pemasyarakatan, Ibu Kabalitbang, dan rekan-rekan narasumber serta peserta yang menyaksikan daring ini. Kalau soal permasalahan apa itu COVID-19 dengan lapas, tadi sudah diceritakan banyak oleh rekan-rekan internal, juga disinggung oleh Pak Arteria. Intinya memang benar apa yang dikatakan, kemungkinan lapas rutan itu jadi killing field, ya, jadi lapangan tempat pembunuhan massal. Seandainya kebijakan ini tidak diambil, ini semacam perkiraan kalau memang terjadi seperti itu. Jadi dalam hal ini kenapa musuh kita tentang COVID-19 ini, ada yang barangkali kita juga mendengar dari para ahli bahwa ya, orang yang menularkan itu belum tentu punya gejala yang sakit. Jadi ini apa ya, musuh yang tidak kelihatan. Oleh sebab itu benarlah kalau menurut hemat saya bahwa Pak Menteri sudah melakukan tindakan yang sangat tepat. Kondisi lapas sedemikian rupa dan benar apa yang dikatakan bahwa bukan saja akan terjadi killing field di dalam lapas, tapi juga akan terjadi semacam kecenderungan untuk adanya huru-hara. Karena lapas sendiri kalau menurut teori sosiologi Smelser tentang perilaku kolektif, itu lapas adalah tempat yang punya struktur untuk mudah terjadi adanya semacam pemberontakan atau huru-hara. Ada 5 tingkatan, ada 5 tahap sampai terjadinya suatu pemberontakan. Antara yang tahap yang ketiga adalah terjadinya kecemasan yang massal. Nah ini, kalau sudah terjadi kecemasan yang massal, maka akan terjadi tinggal nunggu pelatuknya saja dan plus provokator. Jadilah itu barak. Oleh karena itu saya menganggap dari dulu bahwa PP 99 adalah faktor yang secara berturut-turut menimbulkan pemberontakan dari mulai tahun 2012 sampai 2020 itu biang keroknya. Benar kalau Pak Arteria mengatakan bahwa PP 99 harus dirubah, itu sangat baik sekali karena memang itu merupakan sumber dari kekacauan di dalam lapas. Ini saja sudah 2 ya, tahun 2020 sudah 2 kali terjadi. Tahun 2019 9 kali pemberontakan. Jadi dengan demikian maka saya kira kecemasan yang terjadi juga mungkin dilanjut kondisi lapas, Mbak. Nah, bukan hanya di Indonesia nanti kemungkinan itu ya, kan terjadi di Italia, di Amerika Serikat, di Thailand, di Brasil itu sudah terjadi gara-gara pandemi ini penjara-penjara berontak. Kita di Indonesia kemarin di Manado, di Sorong, sumbernya ya dari itu. Ya, kalau ke depan tidak ada lagi upaya-upaya untuk menurunkan tingkat kecemasan ini, ya tunggulah gejolak itu akan muncul. Lalu saya lanjut, Pak. Saya akan pendekatannya dari mungkin secara filosofis ya. Lanjut, Pak. Nah,
ada salah satu prinsip panduan yang terdapat dalam Nelson Mandela Rules atau Standar Minimum Rule for the Treatment of Prisoner yang menyatakan ada 14 prinsip, tapi salah satu prinsipnya mengatakan begini. Ketika negara merampas kemerdekaan seseorang, harus diasumsikan bahwa mereka tidak lagi bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, negara nih, bertanggung jawab atas kehidupan, kesehatan, dan keselamatannya. Ini risiko nih dari pengambilan keputusan dari negara mengurangi atau membatasi atau merampas kemerdekaan seseorang. Tidak bisa tidak. Itu dunia yang mengatakan gitu. Permasalahannya apakah SMR itu mengikat dengan kita? Mari kita analisis. Apakah SMR itu mengikat bagi bangsa Indonesia? Memang pada awalnya disahkan SMR ini disahkan oleh PBB dengan resolusi nomor 663C tanggal 31 Juli 57 dalam Kongres PBB pertama, The Prevention of Crime and Treatment of Offenders. Jadi SMR ini adalah nilai-nilai DUHAM tahun 48 yang diterapkan di penjara, di lapas. Jadi itulah, jadi sebenarnya SMR itu DUHAM. Nah, permasalahannya apakah di Indonesia itu mengikat? Mari kita lihat. Indonesia pada tahun 98 ada reformasi, order reformasi. Di situ ada yang dinamakan ketetapan MPR nomor 17 tahun 98 yang mengharuskan di samping memuat piagam HAM, tapi juga memerintahkan kepada presiden dan lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan HAM. Oleh sebab itu, ketika selesai 98, muncullah apa yang disebut dengan Undang-Undang 3999 HAM, ya. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 tahun pasal 28 sampai 28A sampai 28Z, J. Lalu ada Undang-Undang 12 tahun 2005, ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik. Undang-undang penyiksaan, undang-undang anti penyiksaan, konvensi menentang penyiksaan, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 98. Jadi semua konvensi Kovenan yang ada di PBB sudah diratifikasi dan diadopsi. Sehingga dengan pola berpikir ini, maka yang disebut SMR itu harusnya sudah mengikat. Jadi mohon maaf Pak Arteria, mungkin nanti undang-undang pemasyarakatan juga harus dilihat dari kacamata SMR ini. Atau sekarang disebutnya Mandela Rules. Nah, sekarang kita lihat Undang-Undang nomor 12, masuk Mbak. Slide baru Mbak. Halo, slide baru. Nah, kelewat Pak. Ya ini ya. Jadi Undang-Undang nomor pemasyarakatan itu kita lihat Menkumham, ya, mengeluarkan kebijakan ini sudah sesuai. Karena negara Indonesia itu adalah negara hukum. Ya. Kita ingat dalam teori Julius Stahl mengatakan negara hukum itu dicirikan oleh 4. Pertama, menghormati hak asasi manusia. Kedua, ada pembagian kekuasaan. Ketiga, bahwa kepemerintahan didasarkan dengan undang-undang atau aturan. Dan keempat, memang ada peradilan tata usaha negara. Saya sepakat dengan Pak Arteria bahwa memang kalau yang mereka mau mengetes ini permen ini nggak ada masalah. Memang
ciri dari negara hukum itu membolehkan, gitu, menurut Julius Stahl. Jadi nggak usah baper lah, kita layani aja. Tapi kita percaya bahwa apapun yang dikeluarkan Bapak Yasona Lauli ini adalah sesuai dengan hukum, sesuai dengan anggaran undang-undang, sesuai dengan filosofi negara melindungi segenap bangsa. Jadi saya kira dengan kenyataan ini kita bisa melihat bahwa nilai-nilai sekarang yang Pak Menkumham ini munculkan adalah suatu wujud dari prinsip yang digariskan oleh founding father-nya pemasyarakatan, yaitu Dr. Saharjo, waktu itu Menteri Kehakiman, yang juga jadi pahlawan nasional, yang mengatakan bahwa penghukuman bukan merupakan balas dendam dari negara. Pelanggar hukum harus dianggap adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia. Saya kira ini diwujudkan dengan ke Undang-Undang nomor 12 tahun 95 ini sudah pas betul. Baik. Dari uraian itu maka secara sosiologis dan yuridis PP Permen Kumham 10/2020 adalah mencerminkan kehadiran negara untuk melindungi warganya. Walaupun dia pernah melanggar hukum, tapi dia adalah warga negara yang harus dilindungi. Jadi secara pemikiran itu mengatakan bahwa kebijakan ini wajib dilanjutkan, karena ini secara konstitusional dalam rangka melindungi warga negara. Terakhir, Pak, mohon di Mas, terakhir. Nah, jika dalam pelaksanaan kebijakan komunis itu terdapat kegagalan, dan saya mendapat informasi dari Pak Junadi itu setelah ada 70 orang, berarti 0,017 ya, 0,017 kegagalannya sangat kecil sekali. Saya kira karena sangat kecil perlu dilanjutkan, dan itu memang sepanjang negara kita itu masih di dunia, ya kesalahan itu pasti ada. Kedokteran saja yang profesinya sudah berkembang abad 18, tidak semua orang yang keluar rumah sakit itu sembuh semua. Saya kira itu juga menjadi perbandingan lah. Jangan terlalu baper kita kalau ada orang salah. Oleh karena itu pihak Direktorat Jenderal dengan kegagalan ini harus selalu melihat apa yang terjadi dan memperbaiki SOP ini. Dan satu hal yang saya ingin kritik sama Pak ini terakhir, Pak, sama Pak Junaidi. Kalau saya melihat model konsep surat asimilasi di rumah tahanan dan lapas yang dibuat oleh Dinjenpas, itu ada kekurangan, Pak. Ya, Pak. Ya, di putusan A ya, memberikan asimilasi 1, 2, 3 gitu ya, menetapkan tuh sampai 4. Sebetulnya di tengah-tengah itu harus ada persyaratan. Jadi di antara 2 dan dengan 3 itu disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi napi yang mendapat asimilasi. Ya. Baik. Syarat umum tidak melanggar hukum lagi, syarat khusus mentari ketentuan social distancing atau tidak boleh keluar rumah. Ini dalam SK itu yang dibagi ke RT, dibagi ke polisi, dibagi ke kejaksaan. Orang sudah tahu bahwa ini ada ketentuan itu. Saya tahu dari Pak Sarvani tadi, mereka harus menandatangani ya, ini syarat ini. Ya yang mengetahui kan hanya kalapasnya doang. Masyarakat kan tidak tahu.
Tapi kalau seandainya surat keputusan ini ada poin itu, maka masyarakat semua tahu bahwa napi yang dikeluarkan itu ada kewajiban-kewajiban. Tidak boleh melanggar hukum lagi, itu syarat umumnya. Syarat khususnya tidak boleh keluar rumah. Ini jadi masuk nih barang ke awal di konsideran bahwa untuk mencegah dan lain sebagainya. Itu yang terakhir, Mas. Saya tadi melihat bahwa kedua nih, Pak. Ya, permen tadi itu tidak berlaku untuk asing. Mohon maaf Pak, itu di SMR itu nggak boleh satu kebijakan dikaitkan dengan kebangsaan, Pak. Bapak berpikir kalau Bapak jadi presiden, ada penduduk Indonesia yang dipenjara di luar, gara-gara itu nggak boleh keluar. Nah, negara Indonesia nggak bisa apa-apa dong dengan negara itu. Jadi mohonlah, karena kita itu Kementerian Hukum dan HAM, ya yang begitu-begitu harus ditelisik lah. Kalau memang dengan catatan gini aja, dibolehkan napi asing, tapi dengan jaminan dari kedutaan besar. Saya kira demikian, Pak. Mohon maaf kalau lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.